Salam jumpa lagi, salam manusia, salam adat manusia. Ya, terima kasih mendukung channel YouTube ini. Terima kasih berkunjung. Terima kasih membagikan, di like, di subscribe. Apapun komentar yang ditinggalkan, tetap saya ucapkan terima kasih. Ya, saya usahakan tetap konsisten karena berniat baik, walaupun ada terkesan, dan memang itu saya sengaja meluapkan emosi hanya untuk menunjukkan seberapa besar kasih dan sayang, seberapa dalam saya peduli. Ya, semoga dapat dimaklumi karakter bahasa saya. Ya, apalagi saya pribadi memposisikan diri sedari medsos 8 tahun yang lalu dari Facebook. Sampai saat ini saya masih memposisikan diri sebagai kontrol sosial, sebagai kontrol media sosial. Ya, dan tentu saja saya harus memberi atau menunjukkan contoh-contoh buruk sebelum meminta untuk dipertimbangkan contoh-contoh yang baik, atau harus saya memperlihatkan perkara yang keruh dan kusut supaya mau membandingkan dengan perkara jernih dan lurus yang saya tawarkan. Bukan berarti saya merasa benar, bukan berarti saya memaksakan bahwa ini hal yang jernih, ini yang lurus, tidak. Maka itulah saya tunggu komentar yang saudara-saudari tinggalkan. Tetapi sayangnya selama ini rata-rata cuma terjebak kepada judul sampul, dan itu saya serahkan kepada kreator untuk mengedit dan men-share. Mestinya kembali kepada channel YouTube Andi Khalifah Minangone Siawi ini. Jika bertemu postingan saya di luaran sana digoreng oleh saudara-saudari kita yang lain, saya pribadi juga saya tambah memperkenalkan diri saya. Saya ini penekun sejarah, ya, dan saya tidak bisa memposisikan diri saya sebagai orang Padang, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Arab. Saya tidak bisa memposisikan begitu karena saya berusaha berbicara realita. Ya, begitupun dengan penampilan. Dan mohon maaf ya, sekali lagi postingan sebelumnya saya memakai baju ini. Baju ini ada 3 pada saya karena saya sebagai penggagas acara ini, ya. Ini bukti niat baik saya. Di kenegarian saya mulai saya tunjukkan, ya. Nah, ini saya yang mengelola, didukung oleh saudara-saudari yang memang berkarakter peduli sebagai panitia, ya. Dan setelah ini acara yang di kenegarian saya ini, ini ya digininya biar kelihatan, ya. Tuh. Setelah di acara di kenegarian saya ini, setelah di acara kenegarian saya ini, saya lakukan lagi pulang pergi ke Sumbar, dana pribadi, risiko pribadi sendiri saja, dan itu dibantu oleh seorang Buya, Dr. Randus, Buya Muslim Julius. Beliau sering memberi pengajian di Kapolresta Solo. Nah, dia rutin memberikan pengajian di situ tuh sampai saat ini. Dan saya dibantu kendaraan oleh beliau untuk 3 kali saya pulang kampung dari Bandar Lampung ini ke Sumbar, mendatangi rata-rata tokoh masyarakat adat budaya Minang. Nah, itu mulai dari penasehat KAN Kabupaten Solo, Mamak Sari LBA Datuk Bandar Hitam, sampai ketua Elkam Kota Solo, sampai ke saya datangi penerus kekhalifahan Mukarram Saifuddin Ulakan di Tapakis. Berjanji dari sini beliau tunggu saya, beliau tunggu tinggalkan segala urusan. Kami berbicara dari setelah sholat Jumat sampai asar, setelah asar. Dan banyak tempat-tempat lain. Jadi di dalam 3 kali saya pulang pergi Sumbar itu tidak dapat saya ceritakan di sini karena terlalu panjang. Bisa saudara-saudari lihat di YouTube saya yang pertama kali belajar YouTube, di channel YouTube Andi Radio Minang, ya.
Dan tetapi nomor telepon saya sedari dulu sampai sekarang, baik dari awal Facebook, bermacam-macam nama Facebook saya, Rajo Sarape Minang, Andi Rajo Minang, Andi Calgan, Saru Pangulu, Pangulu Marapa Alam, banyak. Begitu juga Instagram saya, Andi Minang 73, Andi Rajo Sarape Minang Onesiawi, Andi Marapa Minang, macam-macam. Ada Kalipah ABSSBK, ada LBH ABSSBK. Nah, itu beberapa nama channel Instagram, akun Instagram. Dan rata-rata saya di medsos sebagai yang tadi, kontrol sosial dan kontrol perkara sejarah, perkara adat, perkara adab, perkara budaya. Nah, begitu. Jadi saya coba jelaskan lagi, saya sebagai penekun sejarah, saya tidak memposisikan diri saya juga tidak di agama mana saja, ya, karena sejarah ini baik perkara apa saja itu selalu diawali sejarah, ya. Dan kalau di bidang sebagai orang Minang, saya tidak menguasai, saya tidak menekuni sejarah Minang saja, saya juga menekuni sejarah Toraja, Goa, Bone, Luwu. Begitu ya. Apalagi kalau sejarah Jawa, sedangkan ke daerah timur itu saja saya banyak rujukan. Jadi akhir-akhir ini saya lihat di medsos, dari awal saya berbicara mulai dari Mak Kati itu dia minus membahas sejarah, dia mengada-ada. Jadi segala paham, segala pengetahuannya tidak ada dasar di sejarah. Kalau karakternya Yus Parpati Datuk Nasa Batang, dia lebih kental mendoktrinkan petuah ayah, pola pikir manusia menjadi seakan-akan lebih tinggi daripada Al-Quran dan Hadis. Ya, itu karakternya. Kalau karakter Tuanku Mangkudun, dia itu membacakan apa-apa data informasi yang dia peroleh. Nah, ada benarnya, tetapi tidak tuntas, malah membuat orang pengen tahu dan malah membuat orang makin bingung. Sama seperti Mak Kati, dia datang 2 jam 3 jam, orang bertanya tidak tuntas, dia pergi, terima duit berlalu. Nah, begitu. Terus siapa lagi? Baghdad Datuk Marajo, dia dapat dari buku. Sementara posisi dia sebagai datuk saja, dia tidak tahu cara menjalankan amanah sebagai datuk. Coba. Terus siapa lagi? Yulfian Azrial, dia pernah kerja di museum, di museum. Dan dia cuma samalah kayak yang lain. Dapat informasi, diaduk-aduk tanpa ada kesimpulan, dan kesimpulan itu diserahkan kepada orang. Ya bingung lah orang. Banyak. Dan secara umum malahan ya, secara umum itu masing-masing pengulu itu tidak ada yang tuntas, tidak ada yang cukup bekal untuk menjalankan amanahnya. Karena apa? Karena didoktrinkan dari zaman Belanda itu cuma memangku. Kalau namanya orang memangku, yang memangku lumpuh, yang dipangku pun akan lumpuh. Ya seperti sekarang inilah. Coba. Sampai kapan mau kita biarkan begini? Nanti muncul lagi entah nama apa. Nah, sementara Elkam masih berdiri. Terus untuk apa ada Elkam kalau muncul lagi seperti MAM, MTKam, Daram, apalagi Basanan Salapan? Terus untuk apa muncul Elkam? Kalau toh Mahkamah Adat 5 kaum sudah ada, apalagi Rajo Tigoselo, Raja Adat, Raja Ibadat, Rajo Alam, untuk apa? Coba, sampai kapan? Terus banyak yang itu cuma akan menambah perkara keruh dan kusut. Makanya saya coba tampil, saya tantang semuanya, karena segala sesuatu itu harus tuntas, harus komplit gitu loh. Kalau enggak itu akan terkotak-kotak terus. Jadi harusnya sebagai umat Islam, kitabnya itu harus satu.
Nabi terakhirnya harus Muhammad. Sudah begitu. Di Padang itu juga harusnya begitu. Mana lembaga adat tertinggi? Satu saja. Sejarah ini, sejarah itu, misalnya Bukit Marapalam harus tuntas satu versi. Kalau merasa benar satu versi, yang lain itu harus dibantahkan. Tidak boleh, tidak sehat ini dibiarkan begini-begini terus. Dan itu bidang saya. Bidang saya uji kelayakan. Siapa yang merasa benar, mari kita ujikan kelayakan. Dan menganggap saya benar atau tidak terima kalau saya benar, mari kita lakukan. Silahkan lakukan uji kelayakan. Tentunya harus mempunyai minimal rujukannya harus sama banyak dengan saya. Walaupun macam-macam versi, harus banyak versi. Tidak bisa dengan saya berbicara tanpa ada data, dan dengan saya tidak bisa seseorang melakukan uji kelayakan tanpa kurikulum. Kalau saya pribadi, silahkan masukin konten saya ini. Ada beberapa perkara yang sudah saya kurikulumkan, dan itu sudah saya coba uraikan pada konten sebelumnya. Dan saya ini tolong dimaklumi, saya bukan kreator. Saya tidak mewawancara orang, tolong dicatat. Saya tidak menjual pikiran orang. Saya tidak menjual karya orang. Saya tidak menyadur-nyadur karya orang. Saya ini mengolah data informasi. Nah, saya mengolah data informasi, kesimpulan yang saya sampaikan. Jadi apapun data saudara-saudari masing-masing, kalau tidak saudara-saudari kuasai data informasi saudara masing-masing, itu saya pakai untuk senjata makan tuan jadinya bagi Anda. Nah, sementara data informasi yang saya peroleh ini dan apapun kesimpulan saya itu didukung oleh data. Jadi kalau Anda membantah kesimpulan saya, Anda harus membantah data informasi rujukan saya. Paham? Karena saya pribadi menguasai data informasi saya. Makanya saya bisa menyampaikan kesimpulan. Itu bedanya saya dengan kreator. Di Facebook ini atau di YouTube ini. Di Facebook itu juga rata-rata ngawur itu. Yang bergelar pengulu datuk. Sampai malah yang ngawur itu tuh pada mau balik. Coba bayangkan dari tahun berapa ceramah khutbah. Alasannya apa? Menegakkan agama Islam. Mana tegak agama Islam sampai sekarang? Gak usah menapik. Yang ada itu malah terima duit gara-gara menyebut-nyebut ayat suci Al-Quran kan? Saya bilang Anda menjual ayat, nggak ngaku pula. Hah? Jadi segala sesuatu itu termasuk saudara-saudara yang penerus kerajaan, penerus kesultanan, harusnya tahu jalur estafet itu. Harusnya tahu jalur estafet. Jangan kerajaan Anda sendiri, jangan kesultanan Anda sendiri yang Anda tahu. Anda harus tahu hubungan dengan kerajaan lain, dengan kesultanan lain. Dan itu tugas saya menyatukan, sadar tidak? Kenapa? Karena bisa-bisa saya lebih paham sejarahnya, cikal bakal kerajaan, cikal bakal kesultanan daripada Anda. Begitupun perkara Al-Quran. Boleh-boleh saja hafiz. Mau 10 kali lagi turun serupa Al-Quran itu, terus Anda hafiz, Anda hafal. Kalau perkara menyentuh, ya, perkara menyentuh itu berbeda dengan perkara sanggup menghafal. Kalau saya ini bagian menyentuh. Saya ini kalau di bidang sejarah, saya melakukan penyaksian, kesaksian, saya telusuri sampai saya menemukan bukti alam. Dan bukti alam itu semua data cerita rakyat begitu-begitu saya cocokkan dengan tahun, saya cocokkan dengan era kerajaan, baru menghasilkan kesimpulan. Dan kesimpulan ini saya sampaikan. Jadi Anda wajar berkomentar apa saja. Saya maklumi, saya tidak pernah marah. Kalau di Padang itu istilahnya saya dicaruti, dibilang begini gila itu, saya maklum saja karena niat saya itu baik. Makanya apapun respon saya akan tetap baik. Nah, begitu loh. Jadi nama-nama yang saya sebutkan tadi, jadi harusnya ya yang mempunyai dana, yang mempunyai siapa-siapa yang di YouTube itu yang pantas untuk diundang, daripada dana itu diarahkan ke infrastruktur terus, hubungi orang-orang itu. Hubungi orang-orang itu, duduk bersama si Andi, sanggup nggak dilakukan uji kelayakan.
Nah, begitu loh. Biar segala sesuatu itu satu versi, cuma satu versi, nggak bisa. Kalau bidang pemahaman bisa-bisa saja berbagai versi, tetapi rujukannya harus satu. Sejarah pun begitu. Yang nyata itu cuma satu. Tidak bisa dibikin banyak-banyak versi. Masing-masing versi itu harus nyata. Dan kenyataannya itu cuma satu. Nah, begitu, paham? Jadi kapan perlu saya hadapi siapa sejarawan yang paling hebat di negara ini? Hah? Siapa yang paling hebat? Tetapi harus tuntas. Setelah bertemu dengan saya harus ada kelanjutan untuk memperbaharui. Kalau ada yang menentang kesepakatan kita, semuanya itu harus dipanggil, dilarang orang melanjutkan kebohongan lagi. Tuh seperti contohnya tuh si Makati 4 tahun yang lalu dia bilang yang menetapkan adat Sebatang Panjang ini 4 nama berbeda, silahkan aja buka. Capek pula saya ngejelasin, nanti dikritik pula. Mencari data informasi nggak mau, udah tahu minus data informasi, udah tahu minus sejarah, udah tahu minus maknawi. Bisanya mengkritik aja, channel kosong mengomentari channel orang, konyol. Coba Anda berkarya juga, biar saya balas mengomentari karya Anda itu. Saya bukan ikhtiar di medsos saja loh. Saya udah turun ke lapangan dan saya sudah berhadapan dengan pintu kematian dalam saya mencari-cari bukti. Macam-macam, ada metafisika. Walaupun saya bukan bidang metafisika, tapi saya berdampingan dengan teman saya tengah malam begadang-begadang. Saya ada hewan buas yang dihadapi dalam meminta bantu kepada teman saya yang bidang metafisika. Ini nggak sembarangan. Dan saya juga nggak terlalu ngotot. Oh, saya harus tampil sebagai ini. Oh, enggak. Saya cuma memberitahu yang anda cari itu ada pada saya. Daripada bertele-tele, daripada cari-cari, barang yang anda cari itu ada pada saya. Berpulang kepada diri anda masing-masing. Membutuhkan saya apa tidak? Saya ini cuma membuka diri saya, menjelaskan diri saya siapa. Menjelaskan niat saya ini baik. Terus karena kebutuhan anda, terus harus saya yang mendatangi anda gitu. Oh, nggak penting. Nggak penting bagi saya. Paham? Nggak penting. Saya itu yang penting saya melepaskan hutang. Saya coba sampaikan. Saya coba memberitahu. Itu hutang saya. Itu sudah lepas hutang saya. Tergantung kepada antum masing-masing. Mau menjadikan ilman nafian enggak? Mau menjadikan rizkon toyiban enggak? Mau amalan mutakabal enggak daripada ngawur seperti 2 kelima syahadat tuh? Belum masih keruh dan kusut 2 kelima syahadat, bangga pula sholat, puasa, zakat, haji. Padahal dasar rukun Islam yang kedua sampai 5 itu tuh dasarnya 2 kelima syahadat. Kalau 2 kelima syahadat Anda keruh dan kusut, mau Anda cemplungin tuh sholat, puasa ke hal keruh dan kusut, ya ngawur lah jadinya. Ya, cukup itu saja. Saya tidak akan memakai ini foto-foto sampul begini begitu, enggak terserah lah yang menggoreng channel saya ini aja. Tapi kalau ketemu channel ini di luaran, kembali ke asalnya channel itu. Channel itu Andi Khalifah Minangon Siawi. Walaupun ketemu channel saya 2 sebelumnya, Andi Rajo Minang dan Andi Khalifah HBSSBK, kembali ke channel YouTube Andi Khalifah Minangon Siawi ini. Kalau kurang sampai kepada antum masing-masing metode video ini, tinggalkan komentar. Kalau masih kurang juga, telepon. Hampir tiap konten saya tinggalkan nomor telepon, itu plus WA. Dan saya juga udah ada link Zoom webinar meeting itu. Kumpulkan teman-teman antum, mau kelas dosen, mau kelas apa, sejarawan, undang saya webinar. Mau berapa orang kita sekali webinar? Tapi kasih tahu dulu biar saya beli kuota dulu, karena kuota saya banyak sedotnya. Kalau
kalau kota-kota yang murah-murah MTT itu sinyalnya lelet. Saya harus membeli ini simpati. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini alamat saya nih. Terbaca nggak? Ah, gampang, alamatnya di Bandar Lampung, di samping kantor Medsos, kantor Depsos provinsi, di seberang Aritur, Simpang 4 Pengajaran, ke bawah sedikit daripada Hotel Emersia, Hotel Unimeri, Hotel Emersia itu juga ada di Paguruyung. Nah, apalagi? Asal saya kan Nagarian Kacang, Solo, tapi Danau Singkara. Apalagi yang kurang kira-kira? Telepon. Jangan ngawur aja berkomentar. Apalagi Anda kreator ya, Anda kreator. Berkarya aja. Karena bukan bidang Anda berkomentar. Karena Anda tidak menguasai materi. Anda menjual otak orang, pikiran orang, menjual data informasi orang, cuman orang itu yang paham. Anda cuman mempublikasikan. Jadi kalau saya komentari orang yang Anda posting, itu Anda nggak akan sanggup melayani saya, paham tidak? Jangan Anda yang mempunyai channel yang tersinggung, sampaikan kepada orang yang Anda jual. Itu bidang kita berbeda. Ini bukan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi saya dengan orang yang Anda posting, kalau Anda kan cuma tukang posting, paham?